Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya Bunda. Hari ini serinya adalah tutorial cara masang bed seragam sekolah ya. Ini saya kasih contoh dan triknya supaya bednya itu setelah ditempel, dijahit di pinggirannya itu nanti ketika dipakai beberapa waktu, terus kita cuci, masuk mesin cuci yang lebih parah lagi ya, itu nanti dia akan mengelupas ya, atau di bagian pinggir-pinggirnya itu dia akan berkerut-kerut atau kriwil-kriwil ya Bun, bahasa ininya ya. Nah setelah itu sebelum dipasang bednya ya, ini untuk keseluruhan bed ya, mau SD, SMP atau SMA ya Bun, itu kita jahit dulu dengan kita tempel dulu dengan kain sutra atau kain vislin. Itu semua bed perintilannya ya Bun. Nah kita tempel dulu dengan vislin, setelah itu kita rapikan pinggir-pinggirnya, lalu kita siap untuk jahit ke seragamnya ya, mau di bagian saku atau di bagian pundak atau di bagian sebelah kiri atasnya saku ya Bun. Biasanya kan suka ada untuk pramuka atau untuk seragam OSIS atau untuk seragam SD, SMP, biasanya seperti itu. Jadi triknya ya Bun, supaya hasilnya rapi dan juga awet, tahan lama, tidak cepat kriwil, itu ditempel dengan kain sutra atau kain vislin. Nah setelah itu baru kita jahit dan tempelkan rapi, lalu kita akan jahit di pola badan bagian kiri ya, pola badan depan bagian kiri. Hati-hati kita tempelkan. Nah sebelumnya pola badannya kita sudah garis menggunakan kapur jahit ya. Nanti kalau memang agak kelihatan sedikit kotor, nanti kita bisa bersihkan setelah finishing. Nah ini sudah saya siapkan. Sekarang saya mau atur-atur supaya tidak ada yang miring ya, maksudnya harus pas sesuai dengan ukuran yang sudah kita bikin di pola badannya ya, di badan sebelah kiri Bun. Nah ini, nah untuk langkah awal jahit saku ke pola badan itu biasanya saya akan kunci dulu ya di bagian ujungnya, kunci dulu, terus kita jahit sejajar ya. Nah kita putar, kita jahit ya. Biasanya saya akan ambil dari sisi ya, bukan dari sebelah ujung. Nah kita jahit, kita bikin kayak semacam 2 jahitan. Setelah itu baru kita jahit lurus di sekeliling sakunya. Ini sudah saya pas-paskan ya Bun, supaya hasilnya maksimal, jadi tidak mereng ya sakunya. Nah setelah itu kita kunci, baru kita balik lagi. Setelah itu kita jahit keliling, kita jahit satu stikan ya Bun, jadi sekitaran setengah mili ya, sekitaran setengah mili gitu, kecil di pinggirannya ya Bun. Jahit pelan-pelan aja biar rapi. Nah ketika di bagian pojokan biasanya kita berhenti dulu, kita tancapkan, kita putar. Nah seperti itu sambil rapi-rapikan ya Bun, supaya hasilnya nanti tidak berkerut. Setelah semua dijahit keliling, untuk akhirannya jangan lupa untuk dijahit kunci ya Bun, supaya tidak lepas. Nah setelah itu kita jahit 1 baris lagi sih, sedikit gitu ya. Nah kita jahit 1 baris lagi untuk lipatan yang ke dalam itu biar kuat ya Bun, intinya sih seperti itu.
Nah, ini saya kasih tip juga ya Bun, untuk menjahit seperti hemming atau itu untuk tempat lubang kancing atau tempat kancing ya, di khusus untuk kemeja atau mungkin untuk lipatan bawah ya, lipatan bawah celana atau lipatan kemeja tempat kancing, dan juga lipatan bawah ya ujung baju. Triknya ya supaya tidak berkerut, begitu dijahit kita akan kasih satu seperti ukuran 3 cm kali berapa cm gitu, 10 cm atau berapa ya. Jadi kayak kita bikin kain kertas persegi panjang. Ini gunanya untuk menahan supaya kain tidak termakan oleh sepatu ya Bun, oleh gigi dan sepatu bagian bawah, jadi hasilnya tidak berkedut ya. Mungkin ada sedikit-sedikit, nanti kita gosok rapi gitu. Soalnya kalau tidak menggunakan alat seperti ini atau poleh seperti ini ya, biasanya hasilnya nanti akan bergelombang dan juga ada kerutan. Akhirnya nanti sampai bawah itu posisi bentuknya dia akan kurang ya Bun, atau mereng ya. Nah, seperti ini. Ya, baik Bun, terima kasih sudah menonton. Nah, ini hanya sedikit tip ya Bun, supaya kita sama-sama belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.